Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, di tanggal 9 Safar tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Agustus tahun 2023 Masehi, Allah perjumpakan kita kembali di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu yang membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu yang membahas sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam yang berbahagia ini, insyaallah di setiap Jumat pekan genap, pekan kedua dan keempat, kita belajar bersama-sama mempelajari biografi manusia yang teragung di permukaan bumi, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya Al-Qur'anul Karim dan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar bagi kita umat akhir zaman. Karena dengan adanya kitabullah, dengan adanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan umat ini akan jaya. Keadaan umat ini akan menang. Keadaan umat ini akan beruntung. Akan tetapi apabila mereka berpaling dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sedikit pun kejayaan bagi umat ini. Mereka akan dihinakan oleh umat-umat yang lain. Jika kita berpaling, maka umat-umat lain akan meremehkan kita, akan menganggap kita tidak ada apa-apanya. Ini sebagaimana kita lihat bagaimana dahulu orang-orang Arab. Orang Arab di zaman dahulu mereka tidak diperhitungkan. Mereka hanya orang yang menggembala kambing, menggembala hewan ternak, berniaga ke Syam atau ke Yaman. Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya wahyu yang turun kepada mereka melalui perantaran malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi umat
yang mulia, umat yang jaya. Bahkan mereka pun umat Islam ketika itu, kita katakan ketika itu juga menguasai dunia. Mereka bisa mengalahkan imperium besar, dua imperium besar, negara adidaya, superpower ketika itu, Romawi dan Persia. Itu berkat keimanan mereka, berpegang teguh dengan Al-Quran, Kitabullah, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak akan jaya kita umat Islam ini apabila kita berpaling dari dua sumber ilmu di dalam Islam. Itu sumber utama di dalam Islam, yaitu Kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Adapun pelajaran kita yang telah kita tentukan, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalaninya, bisa mempelajarinya bersama-sama, yaitu sirah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sirah ini kita menggambarkan bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lahirnya hingga wafatnya. Dan tidak secara detail sebagaimana kita sampaikan di dua pekan yang lalu di pertemuan pertama kita tidak mengulasnya secara detail terperinci. Kita mengambil poin-poin besarnya. Mudah-mudahan dengan itu kita mengenal sosok yang mulia. Karena kita diperintahkan untuk mengenal yang pertama ma'rifatullah, mengenal Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatun Nabi, kita harus mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ma'rifatud dinil Islam, dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Jadi kita mempelajari yang selain kita mempelajari, mungkin kita juga di tempat ini, di mushola ini juga belajar kitab tauhid, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan yang harus dihindarkan. Dan adapun kajian kita di Jumat ini, pekan kedua dan keempat, adalah mengenal Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah ayat 128. Dalam surah Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu utusan rasul dari anfusikum, dari jenismu sendiri, bukan dari malaikat, akan tetapi juga dari manusia. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat terasanya apa yang diderita olehmu, apa yang kamu derita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan sangat ingin atasmu kebaikan, dan terakhir ditutup dengan bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kita melebihi cinta kedua orang tua kita kepada kita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan umatnya, yang secara makna kita sebutkan bahwa umat ini kita seluruhnya seperti yang mengejar api laron, apa namanya, lebah atau apa tuh. Kalau ada api dikejarnya, itu ibarat kita. Kita umat ini cenderung kepada masuk neraka, karena syahwat itu menginginkan, innan nafsa la'ammaratu bisu, sesungguhnya nafsu kita, keinginan kita menginginkan kepada keburukan. Itu hukum asalnya. Dan di hadis itu dijelaskan, riwayat tersebut di riwayat Imam Muslim, Nabi SAW berusaha untuk menyelamatkan kita, menarik kita dari ceburan seperti laron yang mengejar api tersebut. Bayangkan kasih sayang Nabi SAW terhadap kita umatnya, itu bukan di dunia saja, sampai di akhirat, sampai ke sirat. Ketika kita melintasi sirat, Nabi SAW tetap mendoakan kita, salim, selamatkanlah umatku, selamatkan umatku. Begitulah kasih sayang Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan ini adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempelajari bagaimana perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam
amanah risalah, mengemban risalah, menyampaikannya, mendakwahkannya kepada umat ketika itu yang jauh daripada tauhid. Kita telah mempelajari, kita singgung bagaimana orang-orang Arab jahiliyah. Kita telah menggambarkan secara umum tentang Arab, kondisi Arab, geografisnya. Lalu kita bicarakan juga di pertemuan yang pertama asal muasal tentang Arab yang telah punah, ba'idah, seperti kaum Ad, kaum Samud yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, yang semuanya telah punah. Kemudian Arab yang kedua, Arab ba'idah yang tadi, Aribah, yaitu Arab yang itu dari suku-suku Yaman, Qahtaniyah, dan Arab Musta'ribah, yaitu dari keturunan Adaniyah, dan inilah cikal bakal dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Adnan tersebut adalah keturunan Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ismail adalah keturunan Al-Khalilullah, yaitu Ibrahim alaihi salam. Masyarul muslimin rahimanikumullah. Dan di pekan yang lalu, di pertemuan yang pertama, kita juga telah membahas tentang bagaimana kondisi Arab jahiliyah, kehidupan keagamaan mereka, yang mereka awalnya mereka di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Ismail berada di atas tauhid. Tapi dengan berlalunya zaman, dan pertama kali yang merubahnya adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ketika melakukan perdagangan ke Syam, dia melihat bagaimana peribadatan orang-orang di Syam, menyembah patung-patung. Akhirnya ketika kembali setelah berdagang, maka dibuatlah apa yang telah dilihatnya di negeri Syam. Maka itulah kesyirikan yang awal-awal rusaknya milahnya Ibrahim yang hanif, yaitu oleh Amr bin Luhai. Amr bin Luhai siapa? Orang yang dermawan, orang yang cerdik pandainya, bahasa kita cerdik pandai, orang yang dituakan, orang yang didengar, orang yang baik, orang yang ramah, budi pekerti. Dan terkadang manusia tertipu dengan kebaikan-kebaikan ini. Betapa banyak kita di zaman ini orang yang akhlaknya baik, budi pekertinya baik, tetapi karena dia yang berbicara akhirnya diterima, padahal yang diucapkan kekeliruan. Betapa banyak kita jumpakan, dia baik, dia adalah orangnya, tetapi tidak sesuai dengan kebaikan maksudnya, tidak ada dalilnya, tetapi didengarkan oleh orang karena pengaruh tadi. Seperti Amr bin Luhai adalah orang yang terkemuka, cerdik pandai, alim ulamanya orang-orang kafir Quraisy. Ketika pulang berdagang didengar ucapannya, maka terjadilah apa yang terjadi sampai Nabi SAW turun wahyu. Beratus-ratus tahun keadaan orang Arab jahiliyah, mereka dengan tetoyurnya, mereka dengan dukunnya, mereka dengan sihirnya, dan keadaan sosial mereka, pernikahan yang seluruhnya rata-rata adalah zina. Memang ada yang dengan wali, akad nikah yang akhirnya disetujui oleh Islam seperti kita sekarang ini, ada wali, ada akadnya, itu ada. Tetapi itu sebagian kecil. Sebagian besarnya ujung-ujungnya adalah perzinaan. Ujung-ujungnya adalah perzinaan. Lalu bagaimana hukum mereka, keadaan sosial mereka, ekonomi mereka? Mereka rata-rata adalah orang-orang yang menggembala, orang-orang yang berdagang, dan hanya sebagian daerah yang subur, seperti kalau kita pernah plus umroh plus Taif, itu kita melihat bagaimana suburnya Taif, sejuknya Taif, dan ada sayur mayurnya, buah-buahannya, itu sebagian. Dan kalau di Madinah, dekat negara Madinah, itu Khaybar itu subur. Khaybar, Tabuk itu subur. Sejak zaman dahulu itu telah subur. Dan Madinah terkenal kesuburannya dengan kormanya. Karena Madinah adalah termasuk produksi kurma yang terbanyak di Arab Saudi,
sesudah daerah Qasim, sesudah provinsi Qasim. Madinah juga termasuk banyak panen kurma, banyak kebun kurma di situ. Baik, masyarakat muslimin rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita katakan bahwasanya kita akan lanjutkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita baca kembali, kita menemukan bahwasanya tidak mungkin kita meninggalkan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak mengetahui asal usul siapa orang di atas bin-binnya, di atas nasab Nabi SAW, maka kita tidak mengetahui bagaimana Nabi SAW keturunannya, bobotnya, martabatnya, bibit bebet atau istilahnya darah birunya, keturunan ningratnya. Kita tidak akan mengetahui. Jadi kita tidak membahas tentang kelahirannya. Kita balik kembali. Yang kemarin kita ambil cuma Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dan insya Allah di pertemuan ini kita akan mengisahkan tentang Hashim, kemudian Abdul Muthalib dan Abdullah. Karena Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, terus sampai ke atas. Yang kita ambil cuma 3 orang ini, yaitu Hashim, kemudian Abdul Muthalib dan Abdullah. Siapa mereka? Karena pas kita baca ternyata biografi kakek-kakek Nabi SAW adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dermawan. Mereka lah pemimpin Mekah ketika itu. Pemimpin Mekah. Jadi bukan dari golongan biasa, bukan dari budak, bukan dari orang-orang pinggiran atau orang-orang yang tidak berpengetahuan, tetapi orang-orang bangsawan, orang-orang yang terhormat ketika itu. Masyarul muslimin rahimakumullah, nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3. Kalau kita mempelajari sirah, ulama-ulama sirah, ulama takhrikh membaginya atas 3. Ada 3 klarifikasinya. Yang pertama yaitu yang disepakati. Nasab Nabi SAW disepakati oleh ahlus siyar dan ahlul nasab, yang disepakati oleh ahli sejarah dan ahli nasab. Itu disepakati, tidak ada perselisihan di antara mereka dengan penelitian-penelitiannya. Yang kedua itu diperselisihkan sampai Adnan. Lalu yang ketiga itu diragukan. Jadi Adnan Ibrahim sampai Adnan Ibrahim. Jadi yang sepakat itu dari Nabi SAW sampai Adnan, itu sepakat semuanya bin-binnya itu orang-orang nasabnya Nabi. Dari Adnan ke Ibrahim itu diperselisihkan. Dan banyak riwayat-riwayat yang tidak sahih itu dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam. Itu banyak yang tidak sahihnya. Tetapi begitulah salah satu kelebihan orang-orang Arab, mereka menjaga nasab. Mereka mengetahui siapa bin-binnya sampai panjang berurutan seperti struktur organisasi itu. Panjang sampai ke sini mereka mengetahui. Sementara kita paling kita sampai kakek atau di atas kakek, ayah dari kakek. Ada yang ada 4 bin di atas kita, ayah kita, kakek kita di atas kakek. Ada yang tahu bin-bin? Ada yang tahu? Kalau orang Arab itu mereka mengetahui. Pernah kami dengar kajian guru kami Ustaz Armen Halim Naro rahimallahu taala, ketika beliau belajar di kota Madinah. Kota Madinah adalah kota yang diimpikan semua pelajar. Semua pelajar penuntut ilmu ingin menimba ilmu di kota Madinah. Ketika itu ada seorang yang teman satu angkatan mengaku keturunan Nabi SAW. Saya adalah keturunan Nabi SAW. Semua mengingkari. Kami tidak mempercayai sebelum mendatangkan bukti. Memang akhirnya diambilnya
apa bahasa kita, tanbo, apa silsilah itu diambilnya sepanjang-panjang bermeter-meter, rupanya memang keturunan mentoknya ke Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepanjang-panjangnya bin. Begitu mereka menjaga nasabnya. Ternyata dia ahlul bait. Dan salah satu ahlul bait tidak menerima sedekah dan zakat, tetapi menerima hadiah. Seperti menghormati ahlul bait itu ada keutamaannya, maka kami pun, kata Ustadz ketika itu, kami pun menghormatinya tanpa berlebihan. Seperti di Indonesia banyak keturunan Rasulullah SAW mengaku dalam tanda kutip Habib, tetapi tidak ada pembuktiannya. Nabi SAW lahir di Arab, berdakwah di Arab, meninggal di Arab, keturunannya banyak di Indonesia. Ini ada sesuatu yang aneh bagi kita kalau kita gunakan logika berpikir kita, kok keturunannya banyak di Indonesia. Akan tetapi kalau udah ada tampang-tampang Arab, kalau kita di Jakarta itu, di Jabodetabek, ngakulah Habib, pakai serban, itu orang percaya itu semuanya. Waliyahzubillah, inilah suatu kejahilan, kerancuan bagi umat Islam yang mereka tidak kembali, yang kita awal sebut tadi, tidak kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimanikumullah, dari yang klarifikasi pertama kita sebutkan sampai Adnan tadi yang dicatat oleh ulama syirah, ulama ahli tarikh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi nama asli Abdul Muttalib itu Syaibah bin Hashim. Nama asli dari Hashim adalah Amr bin Abdul Manaf. Nama aslinya Mughirah bin Kushay. Nama aslinya Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini digelari dengan Quraisy, dan seluruh suku-suku akhirnya dinisbahkan ke Quraisy. Bahkan ada nama surat Quraisy tadi subuh maghrib tadi di rakaat kedua kita baca tadi. Teringat akan kita, ada ustadz kita, bahwa saking menguasainya perdagangan, perekonomian, sampai zaman ini tetap dipakai istilah Quraisy, tapi tidak ada sanadnya, ini sekedar pengetahuan. Masih dipakai kurs, kan, kurs mata uang. Konon, ini tidak ada sanadnya, tidak ada hujahnya. Kurs itu dari Quraisy, karena orang Quraisy menguasai perekonomian dan perdagangan. Ini sekedar intermezzo saja, nanti kata ustadz itu gitu. Enggak, ini sekedar selingan saja. Lalu Fir tadi bin Malik bin Nadar, nama aslinya Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, nama aslinya Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'an bin Adnan. Ini yang disepakati. Sebagaimana yang musta'ribah, Arab musta'ribah, yang kita di awal yang dahulu Arab musta'ribah, Adnaniyah. Ini dia dari Adnan, dari keturunan Ismailan. Lalu yang kedua, urutan nasab dari Adnan, ini yang diperselisihkan. Adnan bin Adad bin Hamaisa bin Salman bin As bin Bus bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Hazza bin Bildas bin Yadlaf bin Tabik bin Jahin bin Nahish bin Makhi bin Id bin Abqar bin Ubaid bin Addiya bin Hamdan bin Sanbar bin Yastribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Idin bin Dishan bin Aisar bin Afnad bin Ayhan bin Muqassar bin Mahid bin Zarih bin Sumay bin Mizi bin Udah bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihimassalam. Itu yang diperselisihkan, dan yang tidak ada riwayat yang sahihnya, yaitu yang klarifikasi yang ketiga dari Nabi Ibrahim bin Tarih. Tarih itu nama aslinya adalah Azar, dan itu ada dalam Al-Quran Al-Karim. Azar yang membuat patung. Bin Nahur bin Saru' atau Saruhu bin Rahu bin Falak bin Abir bin Salak bin Arfaq Syad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamik bin Mutawasyik bin Akhnuk. Ada yang mengatakan itu adalah Nabi Idris alaihissalam, bin Yar bin Mahlil al-Qayyan bin Anausyah bin Said bin Adam alaihissalam.
Tapi ini diperselisihkan oleh ulama. Istilahnya banyak, riwayatnya yang tidak sahihkan, tetapi itu sekedar pengetahuan kita karena kita mempelajari sirah Nabi SAW, maka sekedar kita ketahui, oh itu ternyata begitu nasab Nabi SAW. Jadi itulah keluarga besar Nabi SAW yang dikenal dengan al-usrah nabawiyah, keluarga besar Nabi Isra, atau yang lebih dikenal Bani Hashim, al-usrah Hashimiyah, Bani Hashim. Jadi kita pertama Hashim bin Abdul Manaf, itu yang kita bahas. Yang pertama Hashim. Jadi Hashim dialah yang ditugaskan untuk siqayah dan rifadah. Siqayah yang memberi minum orang-orang yang haji atau umroh. Karena haji, syariat haji dan umroh kita singgung di pertemuan kita sebelumnya sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Manasik haji dan umroh sudah aja sejak zaman, cuma setelah adanya penyembahan berhala, akhirnya mereka ada yang bersiul, ada yang bertepuk tangan, dan bahkan ada yang tawaf tanpa busana, orang-orang Arab jahiliyah. Dan Hashimlah yang pertama kali yang memberikan makanan kepada orang-orang yang datang ziarah ke kota Mekah, makanan sarid. Pernah kita dengar makanan sarid? Sarid itu adalah makanan yang roti dilunakkan pakai kuah, dan itulah makanan, salah satu makanan kesukaan Nabi SAW, ada campur dagingnya, dan itu makanan yang paling top ketika itu, makanan yang paling lezat, laziz ketika itu. Atau kita mungkin rendang lah, rendang kan semuanya memuji yang mendunia. Waktu itu sarid, dan di Hashim ini yang pertama memberikannya. Makanan yang mahal, makanan yang bonafit ketika itu, di zaman itu. Sarid, kita teringat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya laki-laki yang memiliki utamaan itu banyak di antara kaum laki-laki. Di antara kaum perempuan itu disebutkanlah salah satunya adalah Asyiyah, istri Fir'aun, kemudian Maryam ibunya Isa, kemudian Khadijah, kemudian disebutkan Aisyah. Tidak banyak yang dari kaum wanita yang memiliki utamaan. Adapun Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul Aisyah 'ala nisa ka fadlit sarid 'ala sairit ta'am. Adapun kelebihan, keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain seperti sarid dibandingkan makanan yang lain. Kita mengetahui tadi bagaimana keutamaan sarid dibandingkan makanan yang lain, dan Nabi SAW memuji keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha seperti sarid dengan makanan yang lain. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan wanita yang lainnya adalah seperti sarid dibandingkan makanan yang lainnya. Lalu mungkin terpikir dari kita, lalu bagaimana cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha? Kenapa sampai cemburu? Bahkan tidak pernah berjumpa. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha tidak pernah berjumpa dengan Khadijah, tetapi cemburu. Dan ketika Nabi SAW beristrikan Khadijah, Nabi cuma satu itu saja. Karena seluruh kebutuhan, kalau kita baca biografi keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, seluruh kebutuhan Nabi SAW telah dipenuhi oleh Khadijah. Bahkan apa yang Nabi mau makanan, Khadijah mengetahuinya tanpa disebut. Misalnya beko masak dendeng goreng lambok ya, tidak mengucapkan itu, tapi dengan apa yang diinginkan Nabi, Khadijah mengetahuinya. Bayangkan, jadi Nabi tidak ingin menikahi yang lain, cukup dengan Khadijah radhiyallahu anha. Itulah keutamaan Khadijah, sampai-sampai Jibril menemui Nabi SAW. Khadijah radhiyallahu anha dapat salam dari Rabbuna Jalla wa Ala, dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Jibril. Sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dariku, kata Jibril,
kepada Khadijah radhiyallahu anha. Itu keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, dan di akhirat kelak mendapatkan surga yang berdindingkan kaca, yang istimewa, istana yang megah, yang berdindingkan kaca, yang transparan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, adapun disebutkan oleh Nabi SAW ketika Amr bin As bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Jadi Amr bin As pernah bertanya, "Ayun nasu ahabu ilaik?" Lalu dijawab oleh Nabi SAW, "Aisyah." Lalu ditanya, itu dari kaum perempuan, bagaimana dengan laki-lakinya, dari minar rijal, dari kaum laki-laki? Dijawab Abu Bakar. Dijawab Abu Bakar, ayahnya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bagaimana di sini? Mana yang lebih utama, Aisyah dengan Khadijah? Diambil garis tengahnya oleh para ulama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah radhiyallahu anha, maka yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Setelah Khadijah wafat, lalu Nabi melakukan kawin banyak, poligami. Ini agak sedikit apalah, kalau ibu-ibu ada yang ekstrim nih. Maka yang paling dicintainya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi begitu digabungkan oleh para ulama bahwasanya ketika dengan Khadijah, maka Khadijah lah yang paling dicintai, dan ketika Khadijah wafat, Nabi SAW dengan istri-istrinya yang lain, maka Aisyah yang paling dicintainya. Itu sedikit pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali kepada Hashim tentang As-Sarid. Lalu tadi kita singgung nama aslinya adalah Amar. Adapun kenapa dinamakan Hashim padahal namanya Amar? Karena sesuai dengan Hashim itu bahasa Arab adalah orang yang dermawan, orang yang dermawan. Jadi gelarlah lakob orang yang dermawan. Dan Hashimlah yang pertama yang membuat tradisi yang berdagang di musim panas ke Yaman. Jadi li ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was shaif, dari yang asyita, perjalanan dingin ke Syam, dan perjalanan as-shaif di musim panas ke Yaman, Hashim yang pertama sebagai pelopornya. Dan akhirnya itu menjadi kebiasaan orang Arab penduduk Mekah ketika itu, dan itu sudah kita mengetahuinya setelah kita singgung di pertemuan yang lalu. Lalu di antara kisah tentang dirinya sedikit sebelum kita azan, bahwasanya ketika di Madinah, ketika berdagang ke Syam, di Madinah, Amar atau yang dikenal dengan Hashim menikah di Madinah, yaitu waktu dulu namanya Yathrib, dengan Salma binti Amr. Lalu di situ ada orang ternama, orang-orang dari Bani Najjar, suku ternama, suku terhormat juga di Madinah. Dan ketika itu dari pernikahan tersebut antara Hashim dengan Salma binti Amr itu, maka lahirlah Abdul Muthalib. Lahirlah Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib itu namanya Syaibah. Abdul Muthalib itu namanya Syaibah. Kenapa diberi nama Syaibah? Karena dia memiliki uban. Dari kecil sudah ada ubannya, maka diberi nama Syaibah. Jadi setelah itu melakukan perjalanan ke Syam dan di Gaza dekat Palestina, karena Syam itu dahulu Palestina, Yordan, Lebanon, Damaskus itu termasuk daerah Syam namanya. Dan di Gaza yang sekarang di Palestina, disitulah wafatnya Hashim. Disitulah wafatnya Hashim. Dan Hashim mempunyai empat saudara, bukan, maksudnya 4 orang putra: Asad, Abu Safi, Nadah, dan Abdul Muthalib sendiri. Adapun putrinya 5 orang, yaitu Ashifa, Khalidah, Dhaifah, Ruqayyah, dan Jannah. Jadi ada berarti 9 orang anaknya Hashim tersebut. Kita cukupkan sampai di sini dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan, kita azan dulu.
Tafadhol. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita telah membahas tentang kakek buyut dari Nabi SAW, yaitu Hashim. Dan dari sinilah yang kita ketahui dan kita sebutkan bahwasanya
Beliau SAW dari keturunan Bani Hashim. Dari keturunan Bani Hashim. Lalu kita sebutkan kakek Nabi SAW adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, beliau nama aslinya adalah Syaibah, sebagaimana kita singgung tadi. Disebut seperti itu karena memiliki uban di kepalanya, maka dikatakan Syaibah. Lalu dari mana disebut, dipanggil, dikenal dengan Abdul Muttalib? Ini kisahnya. Ketika wafatnya Hashim di Gaza, Palestina, maka tidak ada kabar lagi tentang anak-anaknya. Sehingga kepemimpinan ketika itu diteruskan oleh saudaranya Muttalib. Jadi ini bukan Abdul Muttalib, tapi Muttalib, saudara dari Hashim, anak-anak dari Abdul Manaf. Setelah berumur 7 tahun, maka terdengarlah kabar dari orang-orang yang berniaga, orang yang berdagang ke Syam, bahwasanya Hashim memiliki anak-anak. Dan diantaranya Syaibah yang telah berumur 7 tahun. Mendengar itu Muttalib sangat gembira. Karena dia menyangka selama ini bahwasanya tidak ada lagi keturunan dari Hashim. Maka seketika itu juga diambilnya kendaraannya. Ketika itu kendaraan kalau tidak itu onta, kuda, atau keledai, atau bighal. Bighal ini peranakan antara keledai dengan kuda, itu namanya bighal. Itu kendaraan-kendaraan yang favorit, kendaraan darat ketika itu. Dan ada juga kendaraan yang tidak punya apa-apa, ya berjalan kaki. Dan para sahabat di antara mereka yang tidak punya kendaraan berperang, jihad fisabilillah dengan berjalan kaki. Dan sebagian mereka berhaji dengan berjalan kaki karena tidak memiliki kendaraan. Telah sampai di Jeddah atau di Madinah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan. Setelah sampai maka dilihatnya Syaibah, alangkah gembiranya, dipeluknya ponakannya ini, anak dari saudaranya. Seperti kita, bagaimana kita melihat anak adik kita yang laki-laki, anak perempuan. Kalau orang itu dia bukan seperti kita di Minang dengan ibu, tidak, tapi mereka dengan nasabnya itu ke ayah. Jadi mereka itu cenderung ke ayah seperti orang-orang utara, orang-orang Batak itu kan keturunan ayah. Cuman kita di Minang saja yang garis keturunan ibu. Kalau di sosiologinya ada 2, cuman kita lupa pelajaran sosiologi. Satu orang Minang, satu lagi daerah mana lupa. Ada pelajaran sosiologi waktu SMA. Masyarul muslimin rahimakumullah, dipeluknya, bahagianya, lalu saking gembira ingin dibawa langsung. Jadi Syaibah waktu itu sudah agak cerdik, izin dulu dengan ibunya. Akhirnya ditemuinya ibunya, maka Muttalib pun meminta izin agar dibawa ke Mekah. Awalnya tidak diizinkan. Namun kata Muttalib, dialah nanti akan meneruskan tahta dari Hashim ayahnya. Baru mendengar penjelasan itu, akhirnya baru dilepasnya Syaibah. Diboncengnya dengan kendaraannya. Singkat cerita, sampailah Muttalib dengan Syaibah yang dibonceng di hewan tunggangannya di Mekah. Melihat itu, lalu orang-orang masyarakat Mekah ketika itu mengatakan Abdul Muttalib. Huwa Abdul Muttalib. Maksudnya budaknya Muttalib. Jadi Abdu itu budak, ini budaknya Muttalib, seolah-olah itu katanya budak. Bukan, ini anaknya Hashim, kata Abdul Muttalib, tapi sudah dikenal dengan Abdul Muttalib. Itu asal muasal namanya Syaibah dengan Abdul Muttalib. Dan berlalunya dengan dewasanya Abdul Muttalib, dan Muttalib pun akhirnya wafat karena sudah tua. Tahta kepemimpinan Mekah diambil alih oleh Abdul Muttalib. Kita mengetahui, kita telah mempelajari pertemuan kita sebelumnya bahwasanya sistem
yang ada ketika itu adalah kerajaan yang ada tahtanya, seperti orang Romawi, orang Persia, kerajaan di Yaman, kerajaan Habasyah, Ethiopia, itu pakai tahta, pakai singgasana dan segala macamnya. Ada yang tidak pakai tahta, seperti orang-orang di Arab, Mekah itu tidak pakai tahta. Jadi kepemimpinan sekedar itu saja, pemimpin kabilah-kabilah seperti itu. Lalu setelah dinobatkan, kelebihan Abdul Muthalib melebihi kakek-kakek moyangnya sebelumnya. Mendapat hatilah Abdul Muthalib oleh orang-orang Mekah, penduduk Mekah ketika itu. Kebijaksanaannya, kepiawaiannya, kecerdasannya, kepemimpinannya diakui oleh orang-orang penduduk Mekah. Namun pihak dari yang lain, saudara ayahnya, saudara Hashim sendiri bernama Naufal, itu merebut. Jadi sudah biasa merebut kepemimpinan, mengambil bantuan dari bani kabilah-kabilah yang lainnya. Akhirnya direbut, maka Abdul Muthalib mengadu ke yang lain-lainnya, semua ke Ibnu Abdi Manaf, saudara-saudara Hashim, itu urusanmu, kami tidak tahu menahu. Akhirnya ditulisnyalah surat dengan puisi-puisi ke daerah kampung ibunya di Yathrib, Madinah. Waktu itu Yathrib, ke Bani Najjar. Maka diterimalah surat dari Abdul Muthalib yang intinya dengan sajak-sajak syair. Jadi orang dahulu itu memang sudah biasa bersyair, maka dibacanya. Seketika itu juga datanglah bantuan dari Bani Najjar, dari Madinah, berkendaraan sebanyak 80 pasukan berkuda lengkap dengan senjatanya. Ketika sampai di suatu tempat, maka ditemui oleh Abdul Muthalib supaya mampir dulu ke rumahnya. Silakan ke rumah dulu, biasa menjamu tamu, apalagi itu kerabat dari ibunya. Maka kata Abu Sa'ad ketika itu, yang jadi pemimpinnya, Abu Sa'ad bin Adi bin Abi Bani Najjar, tidak, saya harus langsung menemui Naufal, langsung terus ke Ka'bah. Ketika itu Naufal berada di Hijr Ismail bersama pembesar-pembesar Quraisy ketika itu, langsung dihadang. Sebagaimana kita sebutkan bagaimana kesatrianya orang-orang Arab dahulu, orang jahiliyah dulu, orang-orang kesatria. Langsung dihunusnya pedangnya, dihadapkannya ke Naufal. Kalau engkau tidak memberikan tahta itu kepada Abdul Muthalib, pedang ini akan menembus lehermu, akan menembus tubuhmu. Kesatria, orang-orang Arab memang kesatria. Jadi pas itu karena ketakutan, pedang sudah terhunus, akhirnya diserahkan tahta kepada Abdul Muthalib kembali. Dan itu tidak bisa dipungkiri, karena orang Arab itu orang yang tepat janji, omongannya didengar oleh orang-orang pembesar Quraisy. Dan pembesar Quraisy itu ada namanya, pertemuan mereka pemimpin-pemimpin pembesar Quraisy itu namanya Darun Nadwah. Ya, teringat juga kita yayasan yang dirintis oleh guru kita Ustaz Armen Halim Naro, Yayasan An-Nadwah. Dan telinga kita mendengar ketika Yayasan An-Nadwah didirikan, bahwasanya nanti pembesar-pembesar, maksudnya orang-orang berilmu yang telah menimba ilmu di kota Nabi akan kembali, maka mereka akan berkumpul di An-Nadwah ini. Seperti orang Quraisy Darun Nadwah, pembesar-pembesar orang yang ahli ilmu akan berkumpul, akan bersepakat, akan bermusyawarah tentang dakwah di kota Pekanbaru. Salah satu targetnya yang kita ingat ketika itu radio. Alhamdulillah ada Radio Hidayah setelah itu 2008 atau 2009. Setelah itu yang diantara targetnya adalah yang sekarang alhamdulillah, yaitu dengan adanya mengutus dai-dai seperti IKMI itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah dihandle oleh RJ Raudatul Jannah Islamic Center untuk mengirimkan dai-dai untuk khutbah Jumat. Namun masih ada program-programnya yang belum tercapai, masih seperti
ada rumah sakit sendiri yang ada yang untuk wanita juga yang ngurus, laki-laki itu. Alhamdulillah kemarin ada pertemuan dengan Rumah Sakit Aulia atau Rumah Sakit Ibnu Sina, itu ada khusus untuk pasien perempuan, dirawat oleh perempuan, sudah ada tanda tangan juga, alhamdulillah. Cuman dahulu kalau bisa kita yang mempunyai rumah sakitnya dan lembaga pendidikan yang atau komplek yang sampai pusat perbelanjaannya kita semua, istilahnya yang syar'inya itu sepertinya tidak terwujud. Dan itu waktu perjumpaan di Markas Sunnah Nusantara, bagi yang hadir kita dapat informasi bahwasanya Ustadz Maududi Abu Sulaiman hafizallahu taala juga mengatakan, kami hanya meneruskan program-program dari Ustadz Armin Halim Naro. Jadi salah satu program Markas Nusantara Al-Hijrah adalah salah satu ide-ide dari Ustadz Armin Halim Naro. Markas As-Sunnah Nusantara sangat besar sebenarnya, insyaallah nanti terwujud, itu besar karena mencakup Nusantara. Lalu salah satu programnya yang kita ingat, bagaimana kalau ini dari Ustadz Asfri, kita mendengar langsung ketika Ustadz Armen alhamdulillah berdakwah. Ketika itu kami sedang mengambil pasca sarjana S2 rata-rata, mereka semacam apa namanya, riptoh apa iri, aduh enaknya Armen, dia telah berdakwah kemana-mana. Jadi Ustaz Armen waktu itu sudah berdakwah diundang ke Jakarta, kemana, ke Batam waktu itu, alhamdulillah. Sementara kita masih belajar juga di kota Nabi. Jadi ada sebagian obrolan-obrolan para ustadz kita ketika mereka menimba ilmu di situ. Dan memang itulah yang sedikit kita ketahui tentang, karena kita teringat dengan Darun Nadwah, jadi teringat Yayasan Nadwah. Mudah-mudahan misi yang pernah disusun mudah-mudahan semuanya tercapai, dan tidak setiap yayasan ingin memisahkan diri, tidak. Tapi alhamdulillah itu kita beruntung, salah satu nikmat kita berada di kota Pekanbaru adalah banyaknya kajian, banyaknya ustadz-ustadz kita yang telah pulang, ratusan, kita katakan ratusan yang RC di kota kita ini, magisternya banyak juga, doktornya banyak juga. Tinggal bagi kita, semangat kita untuk belajar. Mudah-mudahan Allah menjaga keikhlasan waktu kita belajar. Ini sedikit intermezzo. Dahulu kajian rata-rata ba'da Isya. Kajian Sahih Bukhari di Masjid Umar bin Khattab bersama Ustaz Zaki itu ba'da Isya. Dan kajian di Jalan Bakti sama Ustaz Abu Zubair Masjid Al-Iman, ketika itu awalnya membahas hadis arba'in dan sirah nabawiyah juga. Setelah tamat hadis arba'in, lanjut ke fikih sunnah, lanjut sirah nabawiyah ke sirahnya Abu Bakar dan Umar sebelum pindah ke yang lainnya. Lalu di Goba Masjid Akram Munas, kajian Riyadhus Shalihin Ustaz kita Ustaz Armin Halim Naro rahimahullah taala. Dan di Jalan Ampi ke Harun Nasution di Al Madinah, itu kajian bersama Ustaz Maududi Sahih Muslim. Ketika itu bukan di masjid yang sekarang. Ketika itu sekarang kantor, dulu namanya Musola Baitul Makmur. Dan ketika itu kita masih di Kitabul Iman, kitab yang pertama Kitabul Iman, itu sekitar hadis baru puluhan dan tidak sampai satu saf. Paling yang hadir awalnya itu kajian itu 3 orang kata Ustaz Maudi, 3 orang dia, dan yang mendengarkan 2 orang. Dan waktu kita mulai bergabung belajar itu sekitar 8 atau 9 orang, tidak sampai satu saf. Dan alhamdulillah berlanjut, namun qadarullah masyafa'al sekarang terhenti. Dan bagaimana nikmatnya kelebihan dahulu di zaman tahun 2005, 2004, semua yang pelajar itu berjumpa. Jadi di Umar berjumpa, di Akramunas, Masjid Akramunas Gobah berjumpa. Jadi orang-orangnya itu aja. Kalau sekarang ya kita di sini dengan yang lain jarang berjumpa, karena di setiap sudut-sudut sudah ada kajian. Paling berjumpanya kalau ada tabligh akbar
Itu pun kalau ada ustadz-ustadz dari luar. Itu sedikit kisah dahulu bagaimana awal-awal belajar dahulu. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada Naufal tadi. Jadi ucapannya itu telah didengar oleh petinggi-petinggi pemuka-pemuka Quraisy. Akhirnya Naufal bergabung dengan Bani Abdussyam dan Abdul Manaf menandingi Bani Hashim. Dan dari kisah persekutuan ini nanti ada kisahnya tersendiri, akan kita sambung nanti di tahun 8 Hijriah, yaitu peristiwa Fatu Mekah. Nanti kita undur nanti, karena peristiwa Fatu Mekah terjadi karena persekutuan antara Abdul Syam dengan Abdi Manaf yang bersekutu, akhirnya pecahlah, terjadilah peristiwa Fatu Mekah. Itu sedikit tentang perebutan kekuasaan. Ketika Abdul Muthalib memimpin Mekah, ada dua peristiwa besar yang terjadi ketika itu. Yang pertama, yang besar peristiwa yang ditorehkan oleh ulama-ulama di tulisan-tulisan mereka. Yang pertama adalah penggalian sumur Zam-Zam. Jadi Abdul Muthalib berkali-kali bermimpi bahwasanya di dekat Ka'bah itu ada sumur Zam-Zam. Sekali mimpi tidak percaya, akhirnya posisinya diketahui, digali, akhirnya berjumpa barang-barang berupa pedang-pedang, semua pelana yang terbuat dari emas di dalam sumur itu semua dibongkar. Dan akhirnya yang emas-emas itu dijadikan dibikin lempengan, dijadikan pintu Ka'bah berlapis emas yang berbau-bau emas. Dan alhamdulillah akhirnya sumur itu menjadi berkah, istilahnya sebagaimana kita telah singgung sejak zaman Nabi Ismail. Namun terjadi juga percekcokan. Kata suku yang lain, kami yang berhak. Kenapa hanya Bani Hashim yang menguasai? Kami mau juga ingin berbagi, memberikan minuman kepada orang-orang yang ziarah ke Mekah. Akhirnya mereka sepakati kita harus berangkat ke daerah Syam. Di sana akan diputuskan siapa yang akan mengambil alih sumur Zam-Zam. Siapa yang akan mengambil alih sumur Zam-Zam. Di dalam perjalanan antara Abdul Muthalib dengan orang yang ingin menguasai Zam-Zam ini, ingin juga dia menguasai, di perjalanan akhirnya terjadi hujan. Allah turunkan hujan, cuman yang dapat hujan itu adalah rombongan Abdul Muthalib. Sementara rombongan yang ingin merebut itu tidak mendapat hujan. Tidak jadi mereka ke Syam untuk mendapatkan pengadilan tersebut, yang untuk keputusan itu. Dengan isyarat itu, berarti yang menguasai Zam-Zam adalah Abdul Muthalib. Mereka kembali lagi ke Mekah. Itu sedikit tentang penggalian sumur Zam-Zam. Adapun yang kedua adalah momentum tentara bergajah, Abraha. Tentara Abraha. Karena Nabi SAW dilahirkan di tahun gajah. Adanya tentara Abraha yang menyerang. Jadi asal muasalnya bahwasanya orang-orang heran, kenapa orang pergi ke Mekah, ke Baitullah, sehingga dibuatlah tandingan oleh Abraha, gereja yang besar di daerah San'a, agar orang-orang tidak ke Mekah lagi, agar orang-orang ke San'a untuk beribadah, untuk haji. Mendengar itu, ada seseorang dari Bani Kinanah, sebagaimana kita ketahui bahwa Abdul Manaf juga keturunan Kinanah, dan salah seorangnya mendengar itu, pergilah dia ke Yaman, ke San'a, maka dikotorilah gereja itu, kiblatnya. Dicari informasi, kalau kita zaman kita intelijennya, maka didapat berita itu adalah yang melakukannya orang Mekah. Mendengar itu, Abraha naik pitam, langsung dikumpulkannya bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Abraha memakai kendaraan
menunggangi gajah yang besar-besar, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 13. Sesampai di suatu wadi Mahasir, nama wadi Mahasir itu antara Mina dengan Muzdalifah. Ketika di manasik haji Nabi SAW di wadi Mahasir itu berjalan cepat. Kenapa ya Rasulullah berjalan cepat di situ? Karena disitulah Abrahah dan tentaranya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di daerah-daerah yang tempat ada penyiksaan itu kita tidak berlama-lama di situ. Seperti di tahun 2018 ada tempat namanya Petra, ketika kalau bapak-bapak insyaallah nanti umroh plus Aqsa, ada namanya Petra, itu tempat kutukan sebenarnya. Karena di situ masih bangunan-bangunan di pahat-pahat bukit, di pahat-pahat padang pasir, yang di situ rata-rata agama yang menyembah dewa-dewa itu, Zeus dan segala macam itu masih di situ. Tetapi kalau yang pergi umrah Al-Aqsa harus ke situ, salah satu city tournya, jalan-jalannya ke Petra, ke yang lain-lainnya sebelum pergi ke Palestina. Karena Petra itu berdekatan dengan Yordan. Dari Jeddah kita atau dari King Abdul Aziz itu tidak bisa langsung ke Palestina. Jadi harus turun dulu ke bandara Queen Alia di Yordan, di Amman. Baru setelah itu lewat darat ke Palestina dengan pemeriksaan orang-orang tentara Israel. Jadi daerah-daerah seperti itu janganlah kita berlama-lama. Seperti Nabi SAW cepat-cepat, karena di situ pernah dimusnahkan tentara Abraha dengan bala tentaranya. Banyak personel yang dibawa, 60.000 personel, dan setelah sampai di situ mereka istirahat, dan orang-orang Mekah pun mendapat kabar itu pergi ke berlindung, meninggalkan pemukimannya ke bukit-bukit. Tentara bergajah, tentara yang besar, pasukan yang besar, hancur kita nanti, mending kita kosongkan rumah kita, pergi ke bukit-bukit untuk berlindung. Namun ada kisah yang menarik, karena masih adanya tauhid rububiyah bagi orang-orang Arab jahiliyah. Kita katakan tauhid rububiyah seperti dialog antara Abdul Muthalib dengan Abraha, di mana Abdul Muthalib ingin mengambil haknya, yaitu onta-ontanya yang diambil oleh pasukan Abraha. Sehingga Abdul Muthalib memang kesatria, mendatangi sendirian Abraha. Kesatria mendatangi sendirian Abraha. Mungkin kata Abraha, ini sepertinya kamu pemimpinnya orang Mekah. Iya. Seolah-olah semacam dialog menyerah atau bagaimana, tetapi tidak. Yang diinginkannya adalah onta-ontanya. Sesungguhnya pasukanmu telah mengambil onta-ontaku, kembalikan, tolong kembalikan. Hanya itu yang engkau inginkan. Engkau tidak ingin Ka'bahmu aman, yang lainnya aman, rumah-rumah penduduk aman, pemukimannya. Tidak. Aku inginkan yang aku miliki, karena onta itu aku pemiliknya. Sementara Ka'bah itu nanti ada pemiliknya yang akan melindunginya. Tetap masih beriman dengan tauhid rububiyah. Namun tentang uluhiyahnya, di situ mereka terperosok karena menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala-berhala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dan setelah itu maka terjadilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam firman-Nya surat Al-Fil. Di rakaat pertama kita baca tadi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang burung-burung tersebut membawa kerikil-kerikil dari neraka, tiga kerikil, satu di paruhnya, dua di kakinya, lalu dilepaskan, maka yang mengenainya hancur tubuhnya seperti daun yang ditimpa sesuatu yang panas, bolong-bolong. Adapun Abraha sempat selamat, namun sebelum sampai di San'a telah hancur, telah nampak jantungnya terkelupas karena panasnya, dan akhirnya mati di situ, mati di perjalanannya.
Semuanya hancur, itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kabar itu mendunia. Kabar tentang hancurnya pasukan bergajah mendunia. Ada apa dengan Mekah? Ada apa dengan Ka'bah? Karena ketika itu yang dikuasai oleh orang-orang Nasrani yang sebelumnya mereka adalah agama tauhid, sebelum dirubah adalah kiblat mereka adalah Baitul Maqdis. Sementara inilah awal pembukaan dari kisah, istilahnya kata pengantar dengan peristiwa ini untuk kisah selanjutnya tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan Ka'bah yang menjadi kiblat kaum muslimin akhirnya. Tapi itu sedikit tentang Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib adalah ada peristiwa yang tadi yang mendapatkan hujan tadi, yang berjalan menuju Syam, yang mendapatkan hujan, sementara yang ingin merebut sumur Zamzam, penguasaan sumur Zamzam tidak mendapatkan hujan ketika itu, maka bernazarlah Abdul Muthalib, seandainya saya memiliki 10 putra, maka satu orangnya akan saya sembelih di dekat Ka'bah. Alhamdulillah Abdul Muthalib dikarunia 10 orang putra. Al-Haris, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Al-Muqawwam, Safar, dan Al-Abbas. Itu 10 putra Abdul Muthalib. Sementara yang putri-putrinya ada 6 orang. Ummul Hakim atau digelari dengan Al-Baidha, si putih, Barrah, Atikah, Safiyah, Arwah, dan Umaymah. Itu putri-putrinya Abdul Muthalib. Namun setelah mereka dewasa, Abdul Muthalib teringat akan nazarnya untuk menyembelih putranya. Maka diundilah, yang diundi keluar nama Abdullah. Ketika ingin digiring, dan Abdullah yang paling tampan, putranya Abdul Muthalib yang paling tampan adalah Abdullah, ayah dari Nabi SAW. Ketika digiring maka dicegah, dan saudara-saudaranya mencegah, Abu Talib dan yang lain mencegah, orang-orang Mekah ketika itu mencegahnya, jangan. Sebaiknya kita tanyakan dahulu ke orang yang ahli apa yang akan dilakukan. Maka ditanyakan, hendaklah engkau membuat anak undian panah, yang satu diberi nama Abdullah, yang satu 10 ekor onta. Namun ketika diundi Abdullah, ditukar 10 ekor. Diundi lagi, keluar lagi Abdullah, ditambah 10 ekor onta. Sampai 10 kali, akhirnya yang ke-10 kalinya sudah 100 ekor onta, baru keluarlah nama undian yang onta. Maka ditunaikanlah nazarnya, satu orang Abdullah putranya diganti dengan 100 ekor onta. Dan awalnya denda diyat, membayar denda pembunuhan, itu satu jiwa, satu nyawa itu 10 ekor onta. Namun atas tindakan Abdul Muthalib, sehingga dendanya itu menjadi 100 ekor onta, dan itu diakui oleh Islam. Ada kisah menarik antara Syekh bin Baz rahimallahu taala dan Syekh Albani rahimallahu taala. Ketika berfatwa, Syekh bin Baz mengatakan, orang yang mengemudi dengan laju yang kencang, kecepatan tinggi, maka itu haram hukumnya, istilahnya fatwanya, tidak diperbolehkan. Lalu namanya murid-murid yang usil. Jadi waktu Syekh bin Baz menjadi rektor di Universitas Islam Madinah, itu semua ulama-ulama seluruh dunia dikumpulkannya. Syekh Albani dipanggilnya, Ali Qiraah dari Mesir dipanggilnya, Syekh Utsaimin dipanggilnya, Syekh Muqbil dari Yaman dipanggilnya. Jadi seluruh ulama mengajar di Universitas Islam Madinah ketika Syekh bin Baz menjadi rektor. Lalu murid-murid yang usil mengatakan itu, ya Syekh, ke Syekh Albani, Syekh bin Baz telah berfatwa haramnya orang yang mengemudi ngebut. Lalu kata Syekh Albani, itu adalah fatwa orang yang tidak pernah menyetir. Yang namanya murid usil dikatakan fatwa Syekh Albani ke Syekh bin Baz. Ya Syekh, sungguhnya Syekh Albani mengatakan itu adalah fatwa orang yang tidak pernah menyetir. Lalu kata Syekh bin Baz, itu adalah fatwa
dari orang yang belum pernah bayar denda diat. Istilahnya denda diat 100 ekor onta. Jadi itu sedikit pengetahuan kita bahwasanya ini diantara istilahnya pelajar-pelajar mahasiswa yang usil mengadu-ngadu fatwa. Dan sungguh menarik bagaimana bijaksananya Syekh Abdul Muhsin, ayah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Al-Abbad Al-Badar hafizahumullah ta'ala. Itu ketika ditanya oleh mahasiswa atau murid-muridnya, "Syekh, apa hukumnya ini kata Syekh bin Bas begini?" Padahal orang mengetahui bahwasanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tidak berpendapat seperti itu. Cuman jawabannya Syekh bin Bas keliru tidak. Jawabannya Syekh bin Bas sudah berfatwa, cukup itu saja. Masya Allah. Bagaimana ulama itu saling menghormati dan bagaimana indahnya kehidupan kota Nabi. Dan Syekh Albani sendiri mengatakan bahwa kehidupannya yang paling indah adalah ketika di Madinah. Namun setelah wafatnya dan pindahnya Syekh bin Bas ke Riyadh dan segala macamnya, akhirnya para ulama-ulama yang lainnya pergi meninggalkan Madinah, seperti Syekh Utsaimin akhirnya ke Qasim dan di situ membuat markas juga, dan Syekh Albani pergi ke Yordan. Itu sedikit tambahan bagaimana kejadian-kejadian. Sampai di mana kita tadi? Sampai putra-putrinya Abdul Muthalib. Setelah bayar diat, lalu kita pindah ke Abdullah. Setelah Abdullah dewasa, maka dinikahkan dengan Fatimah binti Amir bin Ais bin Imran bin Makhzum bin Yaqas bin Murrah. Jadi dia adalah bukan itu nama ibunya. Adapun istrinya dinikahkan itu istri Abdul Muthalib tadi, ibu dari Abdullah. Adapun istri dari Abdullah adalah Aminah yang kita ketahui. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kilab. Dan Aminah ketika itu kalau bahasa kitanya kembang desa, gadis idola, perempuan idola, cantik dan segala macamnya, semuanya mendapat nilai plus. Dengan itulah Abdullah dinikahkan dengan Aminah. Lalu dari situ maka lahirlah nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Aminah sedang mengandung Nabi SAW, Abdul Muthalib memerintahkan Abdullah untuk mengumpulkan kurma ke Madinah. Ada salah satu riwayat mengatakan berniaga ke Syam. Namun ketika di Madinah jatuh sakit dan akhirnya meninggal Abdullah di situ. Maka itulah kejadian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim, dan bagaimana akhirnya Abdullah hanya mempunyai sedikit warisan. Salah satunya adalah diantaranya 5 ekor onta, sekumpulan kambing, dan seorang budak dari Habasyah yang bernama Barokah yang dikenal dengan Ummu Aiman. Itulah perawat pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman. Kita katakan sedikit karena nanti akan berkelanjutan dengan kisah persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sedikit warisan yang ditinggalkan, 5 ekor onta, sekumpulan kambing, dan seorang budak wanita dengan yang kita kenal dengan Ummu Aiman, namanya Barokah. Sebelum kita akhiri kajian kita di malam yang berbahagia ini, Imam Bukhari kalau tidak salah di sahihnya atau Imam Muslim, Imam An-Nawawi menukilkan di Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman orang soleh, tentang kisah Ummu Aiman, di mana Nabi SAW sering mengunjungi Ummu Aiman yang telah mengasuhnya. Setelah Nabi SAW wafat, kebiasaan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar mengunjungi Ummu Aiman. Ketika bertamu ke rumah Ummu Aiman, mengucapkan salam, lalu Ummu Aiman menangis. Ditanyakan oleh Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ya Ummu Aiman.
Apa yang menyebabkan engkau menangis? Lalu adapun tentang Nabi SAW, dia memiliki kedudukan yang istimewa oleh Rabb-Nya. Apa yang ditangiskan? Lalu Ummu Aiman pun menjawab tentang keadaan Nabi SAW setelah wafatnya, kedudukannya kita sama-sama memahaminya. Yang aku tangiskan bukan tentang wafatnya Nabi SAW. Yang aku tangiskan setelah Nabi SAW wafat, maka terputuslah hubungan kita dengan langit. Jibril pensiun. Tidak ada lagi Jibril membawa wahyu dari Rabbuna Jalla wa'ala kepada kita. Itu yang membuat aku menangis. Jadi bagaimana mereka, rindunya mereka dengan setiap kali wahyu turun, senangnya jiwa-jiwa mereka dengan Al-Quran Al-Karim. Setelah Nabi wafat, tidak ada lagi Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi kabar dari langit. Itu yang membuat Ummu Aiman menangis. Ketika itu Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis. Jadi salah satu yang kita ingatkan, salah satu tali yang kuat antara kita dengan Rabb kita adalah Al-Quran Al-Karim. Adalah Al-Quranul Karim. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Jadi untuk tentang kelahiran Nabi SAW, insya Allah di pertemuan kita 2 pekan lagi, insya Allah. Mudah-mudahan yang kita bahas yang di malam ini, kita mengetahui bagaimana sosok-sosok dari kakek moyang Nabi, kakek Nabi SAW, keturunan nasab Nabi SAW, ayah Nabi SAW, dan itulah orang-orang yang mulia, cikal bakal lahirnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari nasab yang mulia. Insyaallah nanti baru kita jelaskan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.